Allah menciptakan beberapa tubuh kita ini dengan kondisi yang sangat-sangat seimbang. Jadi obat pertamanya kita apa? Tadi saya katakan Al-Quran. Al-Quran harus jadi obat fisik dan obat non-fisiknya kita. Maka kita Bapak sekalian harus berkomitmen dengan diri kita pribadi untuk menjadikan diri kita sebagai sahabat Al-Quran. Udah banyak memang penelitian menjelaskan tentang itu. Cuman kenapa banyak orang belum mendapatkan vibrasinya? Kenapa? Karena kurang dekat sama Al-Quran itu. Ya, kurang dekat dengan Al-Quran. Maka saran saya, kalau umat ini mau bangkit dan kalau kita mau bebas dari banyak penyakit-penyakit berat, maka kata kuncinya apa? Isi handphone Anda itu cuma 2. Ya, foto sama keluarga harusnya silakan lah ya. Tapi isi yang lebih penting adalah cuma 2. Apa itu? Al-Quran dan kajian, itu aja. Yang lain-lain buang semua, gak ada yang penting. Betul? Siap gak gitu? Siapnya pun kayak orang belum makan. Nanti kenyang Bapak sekalian, Anda akan bukan kenyang, Anda akan haus terus dengan Al-Quran. Kita akan lapar terus dengan kajian-kajian ilmu seperti itu. Kalau saya sih begitu, makanya kalau di mobil juga kalau pas saya pergi kemana gitu biasa ada kajian yang 2 jam selesai, dapat ilmu lagi. Jadi tidak pernah ada satu pun terlewatkan dalam kehidupan saya tidak ada ilmu. Kalau saya begitu, isi handphone saya emang isinya itu doang. Jadi saya punya, kalau mungkin teman-teman yang motivator yang bahasa mereka tuh anchoring saya Quran. Anchoring itu tahu nggak? Jadi Anda dulu ya mungkin yang zaman jahiliyah pacaran misalkan gitu kan, lalu ingat calon suami atau pacarnya zaman dulu pakai baju abu-abu dan ingat zaman itu tuh terharu, itu tuh anchor gitu. Pikiran kita tuh terikat dengan itu gitu. Ya, atau mungkin tiba-tiba pasangannya membelikan apa terus tiba-tiba kita ingat. Jadi momen itu terus ada juga lagu melonya yang membackgroundkan gitu. Tiba-tiba ingat itu air matanya keluar gitu kan. Tapi ketika surat Ali Imran tadi dibacakan nggak keluar air matanya. Masalah itu. Ya. Anchoring itu begitu. Maka cari anchoring dari ayat-ayat Allah tadi yang membuat akhirnya hati kita tergetar. Kalau udah kayak begitu nikmati. Nikmati sesi itu, nikmati momen itu, nikmati hati yang tergetar itu sampai kita betul-betul merasakan pengen ketemu Allah gitu. Saya kemarin ketemu dengan seorang teman, dia lagi belajar juga di sebuah sekolah Islam. Dia cerita, dia manggil saya abang, dia bilang, "Bang, sudah jenuh banget sama dunia." Orangnya masih muda loh, masih muda, belum ada 35 kali mungkin orang itu. Dia bilang, udah jenuh banget sama dunia, dia bilang, udah muak. Ya, dia bilang begitu. Terus apa yang mau diinginkan? Pengen ketemu Allah, dia bilang. Orang begini Bu, kalau ucapan ini keluar Pak Bu sekalian, maka Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis bahwa orang-orang yang bahagia dengan pertemuan dengan Robnya, firman Allah itu, maka Allah pun bahagia bertemu dengan mereka. Bagaimana cara kita menjadikan bahagia tadi terus-menerus kita rasakan? Maka minta sama Allah, ya jaga hatinya, jaga kolbunya, jangan banyak makan, jangan banyak nyampain badan, karena ujung-ujungnya nanti yang akan bermasalah imannya. Ya. Jadi mulai sekarang challenge-nya, kalau Anda mau challenge, mau nggak challenge? Saya kasih challenge. Mau? Yakin? Ya, kalau saya kasih challenge ya. Challenge-nya nanti kalau kondangan, kan banyak tuh makanan. Sudah sering nggak kondangan banyak makan? Berdiri lagi kan? Ada yang pakai tangan kiri lah, pakai tangan kanan, nah segala. Nanti Anda pergi kondangan, datang ke sana, salaman, doakan, habis itu Anda cuma makan buah sama air putih. Bisa nggak? Tidak berlaku buat anak kos. Anak kos biasanya berat itu. Justru malah situ kesempatan penggemukan kayak sapi gitu loh. Tapi kalau Anda berhasil mengontrol itu, you are the winner. You are the winner. Artinya Anda mampu mengendalikan ini. Ya.
Karena lapar itu bukan di perut tapi ini. Ya. Ada satu quote yang sering banget saya sampaikan, hunger is the first self element of discipline. If you can control hunger, you can control everything else. Lapar itu adalah elemen pertama diri kita dalam kedisiplinan. Kalau kita bisa melatih lapar kita, maka kita bisa banyak melatih yang lain. Jadi kalau orang sudah membiasakan dirinya lapar, dia akan tidak mudah marah. Coba aja. Orang yang sering melaparkan dirinya, dia akan menjadi orang yang lebih sabar. Orang yang melaparkan diri lebih sering, maka dia akan lebih banyak menjadi orang yang bersyukur, gak mau mengeluh. Gitu. Ya. Itu challenge-nya begitu. Yang menjadi apa namanya? Baru saja mau seperti itu gitu kan, tiba-tiba teman, yuk makan bakso yuk gitu. Apa yang harus Anda kerjakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Godaan selalu datang, Bu, Pak. Ya, setiap Anda mau mengerjakan kebaikan, jangan harap itu bisa berjalan mulus. Nabi Ibrahim waktu menyembelih Ismail, berapa kali digoda setan? 3 loh. 3 kali digoda setan, maka ada jamarat kan? Lempar pertama, lempar kedua, lempar ketiga. Dia datang pertama, dilempar, pergi dia. Ya, mie ayamnya lewat, katanya gitu kan. Godaannya lewat gitu kan. Datang lagi. Yang kedua, seblak, lempar lagi. Kenapa makan-makan tadi menjadi pembahasan saya? Ya nanti kita akan bahas. Supaya nanti teman-teman paham, silakan ada makan-makan tadi, silakan, nggak masalah. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Ya, nanti pada Isya nanti pembahasannya. Ya, jadi kalau kita nanti ngerti bagaimana konsep apa tuh namanya alam semesta ini dijadikan, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Malam misalkan, kata Allah dalam surat An-Naba, wa ja'alna laila libasa. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai apa? Istirahat. Jadi malam itu bukan saat yang tepat untuk makan. Sudah pelajaran pertama. Jadi nanti pulang ini ada 2 case yang pernah saya baca dalam sebuah penelitian. Jadi 2 orang yang diberikan makanan dengan jumlah kalori yang sama, tapi yang satu dikasih malam, yang satu dikasih siang. Ternyata peningkatan gula darahnya signifikan yang malam. Jadi malam itu bukan waktu yang tepat untuk makan. Kalau Anda mau makan, Bapak sekalian, makanlah sebelum kapan? Sebelum matahari terbenam. Alhamdulillahnya Anda datang sini sudah tenggelam kan matahari kan. Jadi pulang di sini mari kita komitmen, Allah saksinya kan. Dan makan malam memang salah satu penyebab paling utama terjadinya kegemukan. Ya. Jadi kalau kita udah mulai membiasakan fase-fase ini, maka sebenarnya nanti saya kasih tipsnya ya, supaya nanti boleh nggak tetap makan malam tetap makan boleh, tapi yang dimakan jangan yang ala-alanya kita gitu kan. Boleh. Ya. Apa yang dimakan malam? Pertama, rules-nya sebelum matahari tenggelam. Ya. Malam itu kalau mungkin kita bahasnya pembahasan pertama kan malam. Malam adalah fase istirahat. Malam adalah fase bumi pun istirahat, kita pun istirahat. Istirahat apa? Istirahat dari aktivitas metabolisme. Maka malam adalah reproduce hormon lagi, enzim lagi, ya. Segala macam metabolisme terjadi di malam hari. Maka salah satu tanda orang yang bermasalah tidurnya atau badannya akibat kebanyakan toksin atau racun adalah bangun tidurnya tidak seger. Bangun tidurnya tidak seger. Jadi banyak tanda-tanda kalau keseimbangan ini Bapak sekalian kita atau seorang itu seseorang yang terlalu banyak sampah bahasa saya. Terlalu banyaknya racun-racun metabolisme yang tidak terurai. Pertama, badannya lemes terus. Ya, yang kedua, susah buang air besar. Setiap hari tubuh Anda harus keluar atau tubuh kita tuh harus dikeluarkan yang kita makan tadi, harus keluar tiap hari minimal sekali-sekali. Kemudian ada istilah tuh brain fog. Brain fog itu kabut otak. Tadi kacamataku di mana ya? Tadi jilbabku di mana ya?
itu banyak masalah di perutnya. Jadi otaknya berkabut.